Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Mulyana Ramdan dari kelas TINMC 2025-02. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek dari mata kuliah Sistem dan Teknologi Basis Data yang berjudul Sistem Penilaian dan Laporan Anak TK. Di sini masuk ke latar belakang. Penilaian dan laporan anak TK adalah suatu proses mengamati dan mencatat perkembangan anak selama di TK yang hasilnya disampaikan kepada orang tua melalui raport setiap semesternya, mencakup aspek seperti fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, moral, dan seni dengan tujuan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dan ini juga ada beberapa tujuannya, yaitu untuk memantau perkembangan anak secara menyeluruh di semua aspek, bahan evaluasi guru untuk memperbaiki metode pembelajaran, informasi bagi orang tua tentang kondisi dan kemajuan anak, persiapan ke jenjang SD agar transisi berjalan lancar. Nah, di sini saya masuk ke UNF dulu, atau Normalized From. Di tahap paling awal ini, data mentah hasil pengumpulan lapangan. Ini adalah data yang awal saya kumpulkan, disebut Normalized atau UNF. Semua atribut data anak, orang tua, guru, sampai penilaian masih tergabung dalam satu tabel besar. Di sini saya masih ada data yang berulang, misalnya alamat, RT RW, kelurahan, kecamatan, yang polanya sama untuk banyak baris. Sekarang ini ada contoh UNF-nya. Sekarang kita masuk ke satu UNF atau First Normal Form. Selanjutnya saya bentuk ke satu UNF. Untuk syaratnya, setiap kolom hanya boleh berisi satu nilai atomic value, tidak boleh ada nilai ganda dalam satu sel. Di tahap ini saya sudah rapikan atribut seperti NISN, nama lengkap, jenis kelamin, tempat, tanggal lahir, alamat, rombel, anak ke, dan saudara kandung menjadi satu struktur tabel. Kalau ditanya bedanya apa sih bedanya UNF sama satu UNF? Data untuk UNF datanya belum atomik dan sebenarnya belum rapi. Di satu UNF sudah dipastikan tiap kolomnya cuma satu nilai, tidak ada grup berulang dalam satu baris. Ini adalah contoh satu NF-nya. Ada INE dan tabel anak. Nah, sekarang masuk ke 2NF atau bisa disebut Second Normal Form. Di 2NF ini saya pisahkan tabel besar menjadi tabel-tabel berdasarkan ketergantungan penuh terhadap primary key. Syarat 2NF itu adalah tidak boleh ada atribut yang cuma bergantung bagian pada primary key atau disebut vertical dependency. Sekarang tabel anak itu berisi NSN sebagai primary key-nya. Sekarang tabel ayah dan ibu dipisah karena data orang tua bukan bagian langsung dari identitas anak, tapi entitas sendiri yang berelasi ke anaknya. Sekarang tabel guru, nah ini dipisah karena untuk tabel guru dan tabel rombel dipisah karena data guru kelompok belajar berdiri sendiri, tidak bergantung pada satu anak saja. Sekarang masuk ke tabel penilaian, penilaian dan tabel observasi. Tabel laporan dipisah karena masing-masing punya siklus datanya sendiri, per semester, per hari, observasi, DSB untuk ribut dari si anaknya. Kalimat kunci yang bisa ditanya, kenapa ayah ibu dipisah dari anak? Karena satu anak hanya proses sekali insert data ayah dan ibu, tapi datanya secara logis di depend. Misal pekerjaan ayah bisa berubah tanpa mengubah data anak, jadi supaya tidak diredundansi kembali saat banyak anak dari orang tua yang sama atau update data. Nah, ini untuk tabel 2NF-nya. Sekarang kita masuk ke 3NF atau Third Normal Form. Di tahap akhir ini 3NF saya hilangkan ketergantungan transitif, yaitu atribut yang sebenarnya bergantung ke atribut lain, bukan langsung ke primary key. Contohnya bisa bisa dilihat, misalnya kelurahan, kecamatan, ini sebenarnya bergantung ke data
alamat desa, bukan langsung ke NSN anak. Maka atribut seperti itu saya pastikan tidak menimbulkan ketergantungan sensitif di tabel. Untuk hasil ini ada contoh 3NF nya. Hasil akhir 3NF inilah saya pakai sebagai struktur tabel anak, ayah, ibu, rombel, penilaian, observasi, dan laporan. Semuanya sudah bebas redundansi dan siap diimplementasikan ke ERD nya. Sekarang kita masuk ke sekarang kita antisipasi dulu pertanyaan, kenapa berhenti 3NF tidak lanjut, kenapa tidak lanjut ke BCNF? Karena untuk kasus sistem ini 3NF sudah cukup menghilangkan seluruh anomali data, tidak ditemukan fungsional dependensi menjemuk butuh BCNF. Sekarang kita masuk ke DFD. Lanjut, sekarang kita masuk ke diagram konteks. Diagram konteks ini menggambarkan sistem sebagai satu kesatuan proses tunggal, yaitu sistem penilaian dan laporan anak TK yang berinteraksi dengan dua entitas, yaitu guru dan orang tua atau wali murid. Alur masuknya itu data anak, orang tua, ayah, ibu, lalu data guru, penilaian, dan checklist. Alur keluar guru, laporan atau raport. Alur masuk dari orang tua, info perkembangan atau pesan dari orang tua. Alur keluar orang tua, data, raport. Jadi di level ini saya menunjukkan secara sistem garis besar, belum merinci proses di dalamnya. Sekarang masuk ke DFD 0. Di level ini proses tunggal tadi saya pecah menjadi 4 proses utama, ditambah entitas admin dan admin yayasan sebagai pihak yang juga terlibat. Di sini ada kelola data master, menerima data guru dan anak, baru dari admin disimpan ke data store guru dan murid. Dan sekarang ke penilaian checklist, gambar mengambil identitas siswa dan murid dan data guru dari guru, memproses skor penilaian, disimpan ke data store. Sekarang masuk ke observasi anak. Observasi anak itu mencatat observasi berdasarkan data murid, hasilnya itu disimpan ke data store observasi. Dan yang terakhir ada pelaporan dan lapor. Ini mengambil rekap skor dari penilaian dan ringkasan catatan dari observasi untuk menghasilkan laporan raport untuk orang tua dan laporan admin yayasan. Juga menerima umpan balik atau pesan dari orang tua. Jadi alurnya datanya masuk dulu untuk penilaian dan observasi, hasilnya keduanya itu digabung. Nah, sekarang kita masuk ke DFD level 1 proses 1.0, yaitu kelola data master. Untuk ini rincian proses pertamanya itu alurnya admin atau guru menginputkan data anak, data orang tua, ayah, ibu, dan data guru. Sistemnya memvalidasi lalu menyimpan masing-masing ke data store sesuai data anak ke tabel anak, data guru ke tabel guru, dan seterusnya. Proses ini jadi fondasi karena data di sinilah yang dipakai proses-proses berikutnya. Sekarang masuk ke DFD level 1 proses 2.0, yaitu penilaian checklist. Di proses ini guru menginput penilaian checklist per aspek perkembangan anak seperti motorik, bahasa, kognitif, dan seterusnya. Berdasarkan identitas siswa yang diambil dari data master, sistem menyimpan hasilnya sebagai skor penilaian ke data store penilaian yang nantinya akan direkapitulasi untuk memproses pelaporan. Nah, sekarang masuk ke DFD level 1 proses 3.0 observasi anak. Di proses ini menangani pencatatan observasi harian anak oleh guru, mencatat kegiatan, catatan pengamatan, dan hasil observasi. Datanya akan diambil dari data master anak lalu disimpan ke data store observasi untuk dipakai sebagai bahan pelaporan. Sekarang masuk ke DFD level 1 proses 4.0. Ini proses terakhir, tempat semua hasil digabungkan. Sistem akan merekapitulasi skor dan data store
penilaian dan ringkasan catatan dari data store observasi, lalu menyusunnya jadi laporan atau rapor. Laporan ini akan dikirim ke orang tua sekaligus direkap untuk laporan ke admin atau yayasan. Orang tua juga bisa memberi umpan balik pesan untuk kembali prosesnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke IRD atau Entity Relationship. IRD digunakan untuk menggambarkan struktur database serta hubungan antar tabel pada sistem penilaian dan laporan anak TK. Dengan IRD kita dapat mengetahui bagaimana data saling terhubung sehingga tidak terduplikasi data. Selanjutnya ada beberapa tabel yang harus dijelaskan dulu. Entitas utama itu ada tabel anak, karena seluruh proses penilaian berpusat pada data anak. Setiap anak akan memiliki data identitas yang disimpan pada tabel anak. Sekarang tabel guru. Terdapat di tabel guru menyimpan data guru sebagai pengguna yang melakukan penilaian dan observasi terhadap anak. Kemudian ada data ayah dan ibu. Kedua tabel ini dihubungkan dengan tabel anak sehingga setiap anak memiliki data orang tua yang lengkap. Sekarang masuk ke tabel penilaian. Tabel penilaian digunakan untuk menyimpan hasil checklist perkembangan anak. Data penilaian berhubungan dengan tabel anak sebagai objek yang dinilai dan tabel guru pihak yang memberikan penilaian. Selain penilaian, terdapat tabel observasi yang digunakan untuk mencatat perkembangan atau perilaku anak selama proses pembelajaran. Observasi juga terhubung dengan data anak dan guru. Terakhir ada tabel laporan yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi hasil penilaian dan observasi data pada tabel yang menghasilkan rapor anak setiap semester. Selanjutnya kita masuk ke relasi antar tabel. Ini kalau ERD sebelumnya menunjukkan konsep entitas. Di slide ini saya akan tunjukkan implementasinya sebagai skema tabel database. Tabel anak sebagai pusat terhubung ke ayah ibu lewat INSN, FK ke tabel guru Rumble lewat ID Rumble, dan ke tabel penilaian, observasi, serta laporan lewat INSN sebagai perizin key. Jadi relasi tabel ini adalah suatu blueprint langsung yang saya pakai untuk membuat query create table di bagian implementasi nanti. Sekarang masuk flowchart. Ini flowchart logikanya bukan alur dokumen mulai dari input jenis data. Alurnya itu mulai dari jenis data, sistem ngecek, lalu jenis data, penilaian, tampil from, penilaian checklist, user input NSN, NUPTK, kelompok, hari atau tanggal, aspek perkembangan, indikator, dan nilai seperti berkembang cepat, BB, MB, BSA, BSB, lalu sistem simpan, tampilkan pesan berhasil. Kalau jenis data observasi tampil from observasi harian user input NSN, NUPTK, kelompok, waktu observasi, kegiatan, aspek perkembangan, indikator, catatan pengamatan, dan hasil observasi lalu tersimpan dengan status diterima. Kalau jenis data tidak cocok keduanya, sistem akan menampilkan pesan jenis data tidak valid kedua atau alur ini kemudian bertemu di titik yang sama sebelum program selesai. Ini bagus untuk ditekankan sebagai pseudocode logis dua proses ini, utama penilaian observasi. Sekarang kita masuk ke flow map. Flow map ini menggambarkan alur dokumen data antar pihak. Flow map ini menggambarkan alur dokumen data antar pihak untuk pengelolaan data master. Admin menginput data anak, orang tua, dan guru. Data mengalir dari from input diverifikasi sistem, lalu disimpan ke database sebagai data master yang akan dipakai di proses-proses yang berikutnya. Sekarang masuk ke flow map proses 2.0 penilaian checklist. Flow map ini menunjukkan alur dokumen penilaian. Untuk guru mengisi from checklist penilaian berdasarkan data anak dari master
Sistem memverifikasi dan menyimpan skor penilaian ke database yang nantinya akan direkapitulasi sebagai bahan laporan. Sekarang masuk ke flow map proses 3.0. Flow map ini menggambarkan alur pencatatan observasi harian. Guru mencatat kegiatan dan hasil pengamatan anak. Sistem akan menyimpan sebagai data observasi harian yang juga akan direkapitulasi ke pelaporan. Sekarang kita masuk ke kamus data. Di sini kamus data dan tabel anak berisi file NSN sebagai primary key bertipe varchar 20, lalu nama lengkap dengan varchar 100, jenis kelamin dengan varchar 10, tempat lahir varchar 50, tanggal lahir bertipe date, alamat kelurahan dan kecamatan, dan ID Rumble sebagai origin key ke tabel Rumble guru serta jumlah saudara bertipe integer. NSN saya jadikan primary key karena bersifat unik untuk tiap anak. Sekarang tabel ayah dan ibu. Tabel ini merinci data ayah dan ibu, filenya ID ayah, ID ibu sebagai primary key, sebagai yang menghubungkan ke tabel anak, nama ayah, nama ibu, varchar 100, tahun lahir bertipe year, pendidikan ayah dan pendidikan ibu, dan pekerjaan ayah atau pekerjaan ibu masing-masing varcharnya yaitu 50. Sekarang masuk ke tabel guru, primary key dan primary key-nya yaitu NUPTK bertipe varchar 20, file lainnya nama guru, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, tempat bertipe date, status kepegawaian atau jabatan, alamat pendidikan, dan nomor telepon. Sekarang masuk ke tabel penilaian. Primary key-nya yaitu penilaian ID penilaian bertipe integer dengan NSN dan NUPTK sebagai origin key. File lain yaitu kelompok, hari tanggal bertipe integer, aspek perkembangan dan indikator bertipe varchar 100. Lalu 4 kolom skor checklist seperti BB, MB, BSA, BSB bertipe digit sebagai penanda level pencapaian, yaitu belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik. Sekarang kita masuk ke tabel recap score. Ini tabel hasil agresi rekapitulasi dari tabel penilaian. Merangkum skor checklist per anak periode dipakai untuk sumber data untuk memproses pelaporan supaya tidak perlu dihitung ulang dari data mentah setiap kali cetak rapor. Sekarang masuk ke tabel observasi harian. Primary key-nya itu ID observasi dengan SN dan NUPTK sebagai origin key. File lainnya yaitu kelompok, hari tanggal, waktu observasi bertipe time, kegiatan, catatan pengamatan, aspek perkembangan, indikator, dan hasil observasi. Sekarang kita masuk ke tabel recap score observasi. Sama ini seperti recap score, ini adalah namanya hasil rangkuman dari data observasi harian dipakai untuk mengisi bagian narasi atau catatan yang diraport tanpa perlu membaca satu-satu data observasi mentah. Nah, di sini kita masuk ke UML. Untuk UML itu kita masuk ke UML use case diagram. Untuk admin, guru, orang tua atau wali, use case login, kelola data master, kelola penilaian checklist, kelola observasi anak, kelola pelaporan dan raport, logout. Diagram ini menunjukkan interaksi tiap aktor dengan sistem. Admin, guru bisa mengakses hampir semua use case, sementara orang tua atau wali lebih ke menerima laporan atau memberi umpan balik. Sekarang kita masuk ke skenario use case. Dulu login. Untuk aktornya yaitu admin atau guru atau orang tua. Untuk prestadiona yaitu aktor memiliki akun terdaftar. Main flow, aktor membuka halaman login, menginput username dan nama. Sistem memverifikasi kredensial. Jika valid, sistem akan menampilkan beranda sesuai role masing-masing. Jika tidak valid, sistem akan menampilkan pesan gagal login.
Ini konsisten dengan activity atau sequence diagram yang login nanti akan saya bahas nanti. Sekarang masuk ke skenario use case kelola data master, guru, anak, dan orang tua. Untuk aktornya itu admin, presiden admin, sudah login, main flow admin memilih menu kelola data master, menginput, mengedit, menghapus data anak atau data guru atau orang tua, sistem memvalidasi dan menyimpan ke database lalu menampilkan konfirmasi berhasil. Sekarang skenario use case kelola penilaian checklist. Untuk aktornya itu guru, presiden. Guru sudah login dan data anak sudah bersedia dia di master. Main flow, guru memilih dan aspek perkembangan menginput nilai seperti BB, MB, BSA ataupun BSB. Sistem menyimpannya ke data penilaian. Sekarang masuk ke skenario use case kelola observasi anak. Untuk aktornya itu guru, main flow untuk guru mencatat kegiatan hasil pengamatan anak, sistem menyimpannya ke data observasi. Sekarang masuk ke skenario use case kelola pelaporan dan raport. Untuk admin dan guru dengan orang tua sebagai penerima, sistem mengambil rekapitulasi data penilaian dan observasi, mengomplikasi dari jadi laporan raport lalu bisa dicetak untuk dikirimkan ke orang tua. Sekarang masuk ke skenario use case logout. Aktor semua pengguna mengklik tombol logout, sistem akan mengakhiri sesi dan mengembalikan ke halaman login. Sekarang kita masuk ke UML activity diagram login. Alurnya itu aktor memulai input username dan password. Sistem akan menerima dan mengecek validitas akun. Kalau valid, sistem akan tampilkan pesan login dan kembali input. Kalau tidak valid, sistem akan tampilkan pesan gagal login dan kembali input. Kalau valid, sistem akan tampilkan beranda sesuai role admin, guru ataupun orang tua lalu selesai. Sekarang masuk ke activity diagram kelola data master. Alurnya itu admin memulai dan memilih menu kelola data anak. Kelola data seperti data anak, data guru, data orang tua. Menginputkan untuk mengedit data. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan. Kalau valid, sistem meminta koreksi ulang. Kalau tidak valid, sistem akan meminta koreksi ulang. Kalau valid, sistem akan menyimpan ke database dan menampilkan konfirmasi data berhasil disimpan. Sekarang kita masuk ke activity diagram observasi anak. Alurnya itu guru memulai dan memilih anak yang akan diobservasi, menginput kegiatan dan catatan pengamatan hariannya, terus mengecek kelengkapan data. Kalau lengkap, sistem simpan sebagai data observasi dan tampilkan konfirmasi. Kalau tidak lengkap, guru diminta untuk melengkapi datanya lagi. Sekarang kita masuk ke activity diagram cetak laporan. Alurnya yaitu admin atau guru memulai dan memilih anak dan periode laporan, mengambil data rekapitulasi penilaian dan observasi, mengkomplikasi jadi raport, lalu sistem menampilkan pilihan cetak, kirim ke orang tua, dan proses selesai setelah laporan diterima. Sekarang masuk ke activity diagram logout. Alurnya itu paling sederhana, aktor klik tombol logout mengakhiri session, aktor lalu mengarahkan kembali ke halaman login. Sekarang kita masuk ke sequence diagram. Untuk sequence diagram ini sekarang kita masuk ke sequence diagram login. Untuk aktornya yaitu ada 3, admin, guru, dan orang tua. Si admin dan guru dan orang tua itu mengirim username ke password objeknya yaitu from login. From login meneruskan permintaan ke objek guru, admin, orang tua memverifikasi objek tersebut, mengembalikan status valid atau tidak valid ke from login. Lalu from login menampilkan beranda atau pesan gagal ke aktor. Sekarang masuk ke sequence diagram kelola data master. Untuk ini yaitu alurnya itu admin mengirim data
anak atau guru ataupun orang tua ke objek from. Misalnya from data master. From ini meneruskan ke objek controller yang memvalidasi data, lalu controller menyimpan ke objek database atau tabel terkait. Setelah tersimpan data setelah tersimpan ada pesan balik ke return. Statusnya berhasil dari database ke controller, diteruskan ke from dan ditampilkan ke admin sebagai konfirmasi. Sekarang masuk ke sequence diagram penilaian checklist. Guru mengirim data skor checklist ke from penilaian. From penilaian meneruskan ke objek yang memproses penilaian, misalnya sistem penilaian, yang akan menyimpan data ke tabel penilaian. Konfirmasi penyimpanan dikembalikan berurutan sampai ditampilkan ke guru. Sekarang masuk ke sequence diagram observasi harian. Untuk alurnya yaitu guru mengirim catatan observasi ke from observasi, diteruskan ke objek pemroses yang menyimpan ke tabel observasi, lalu status berhasil dikembalikan kepada guru. Sekarang masuk ke sequence diagram cetak laporan. Di sini alurnya admin atau guru meminta cetak laporan ke from laporan. From laporan meminta data ke tabel penilaian dan tabel observasi untuk merekapitulasi objek controller mengkomplikasi data jadi laporan, lalu hasil laporan dikembalikan dan ditampilkan atau dicetak. Sekarang kita masuk ke sequence diagram logout. Aktor klik logout dari from beranda, from login mengirim permintaan logout ke sistem akan mengakhiri sesi dan mengarahkan aktor kembali ke halaman login. Sekarang masuk ke kelas diagram. Untuk kelas diagram itu ada 7 kelas utama, yaitu guru, tabel observasi, aspek perkembangan, tabel penilaian, anak, data ayah, data ibu, dan tabel laporan. Untuk kelas anak itu yaitu adalah pusat dari semua sistemnya, yaitu kelas anak berisi atribut NSN, primary key, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, alamat, anak ke, dan jumlah saudara. Kelas ini menjadi pusat karena hampir semua kelas lain berelasi langsung ke tabel anak. Untuk kelas guru punya atribut NUPTK, nama guru, username, password, jenis kelamin, tempat atau tanggal lahir, status kepegawaian, jabatan, pendidikan, nomor telepon, dan metode login, metode input data, metode edit data. Guru punya relasi melakukan ke tabel observasi dengan kardinalitas 1 ke n, artinya satu guru akan melakukan banyak observasi. Yang ketiga adalah kelas data ayah dan ibu, masing-masing punya primary key, ID ayah, ID ibu, origin key ke NSN, FK ke kelas anak, serta atribut tahun lahir, pendidikan, dan pekerjaan. Relasinya akan memiliki ke kelas anak dengan kardinalitas 1 ke n. Dari sisi ayah dan ibu, karena ayah dan ibu sudah terhubung, lebih dari satu anak kalau bersaudara. Sekarang ke tabel penilaian, atributnya yaitu penilaian PK ke NSN, kelompok hari tanggal, aspek perkembangan, indikator penilaian, dan skor BB, MB, BSA, BSB. Metodenya yaitu simpan data baru, ambil data penilaian, cetak output laporan. Relasinya kan terkait dan memiliki ke kelas anak. Untuk tabel observasi, atributnya yaitu ID observasi, NSN, NUPTK, kelompok, hari tanggal, kegiatan, observasi, dan catatan pengamatan, aspek perkembangan, indikator list, dan hasil observasi. Relasinya akan mengacu ke kelas aspek perkembangan dengan kardinalitas 1 ke n. Sekarang ke kelas aspek perkembangan. Ini kelas konseptual entitas referensi, berisi ID aspek dan nama aspek, dipakai untuk sebagai acuan atau standar aspek perkembangan anak, motorik, kognitif, bahasa, dan seterusnya, yang akan direferensikan oleh tabel observasi. Sekarang masuk ke tabel laporan. Atributnya yaitu ID laporan, NSN, semester, tahun ajaran, nilai agama moral, jati diri, literasi kognitif,
seni, kesimpulan, misalnya orang tua relasinya memiliki kelas anak juga. Sekarang kita masuk ke rich feature. Yang pertama ini ada rich feature sistem yang berjalan manual. Untuk aktor yang terlibat yaitu guru, anak atau murid TK, admin atau kepala TK, orang tua atau wali. Untuk rich feature ini menggambarkan kondisi sistem yang berjalan manual saat ini sebelum ada sistem digital alurnya, yaitu untuk alurnya guru mencatat penilaian dan observasi anak secara manual di kertas. Guru mengamati dan guru mengamati dan membimbing anak langsung di kelas. Berkas catatan dan penilaian itu diserahkan kepada sistem kepala atau admin TK. Admin TK merekapitulasi nilai secara manual dari kertas ke buku rekap nilai atau diketik ulang. Rekap ini nilai dan rapor yang masih ditulis dengan tangan untuk diketik manual diserahkan kepada sebagai berkas fisik ke orang tua. Umpan balik atau pesan dari orang tua disampaikan kembali secara lisan atau lewat catatan tertulis guru. Pokoknya sistem yang rich feature yang gambarkan sebelumnya di TK tersebut itu manual banget. Sekarang kita masuk ke rich feature sistem yang sudah diusulkan. Untuk rich feature ini yaitu dengan database. Slide ini menggambarkan kondisi sudah sistem diterapkan. Alurnya itu guru mencatat, admin merekap, orang tua menerima laporan, tapi semuanya melalui sistem digital database yang saya rancang. Guru menginput penilaian dan observasi langsung ke sistem. Sistem otomatis merekapitulasi, menyusun laporan. Lalu orang tua akan menerima laporan lebih cepat, lebih rapi, dan datanya tersimpan sebagai riwayat yang bisa diakses ulang kapan saja. Sekarang kita masuk ke database. Sekarang membuat database saya mulai dengan query create database TK Kemala untuk membuat database, lalu use TK Kemala 62 untuk mengaktifkan masuk ke database tersebut sebelum membuat tabel-tabel di dalamnya. Sekarang masuk ke tabel anak dan guru. Selanjutnya saya membuat struktur tabel menggunakan create table sesuai hasil normalisasi 3NF sebelumnya, tabel guru dan primary key, NUPTK, dan tabel anak, primary key, NSN, beserta file-file pendukung lainnya. Sekarang masuk ke slide 6, masuk ke tabel ayah dan ibu. Sama seperti sebelumnya, saya juga membuat tabel ayah dan tabel ibu dengan primary key, ID key, ID ayah, ID ibu, dan origin key NSN yang merujuk ke tabel anak. Sekarang selanjutnya masuk ke membuat tabel observasi dan tabel laporan. Saya lanjutkan membuat tabel observasi dan laporan masing-masing dengan primary key sendiri dan origin key NSN ke tabel anak sesuai relasi yang digambarkan di ARDI dan relasi antar tabel sebelumnya. Sekarang masuk ke input data ke tabel guru. Sekarang masuk ke penginputan data. Nah, yang saya perlihatkan ini yaitu input data ke tabel guru dan tabel anak. Setelah struktur tabel jadi, saya isinya dengan data menggunakan query yaitu insert into, dimulai dari data guru dan data anak sebagai data master utama. Sekarang masuk ke menginputkan data ayah dan data ibu. Saya lanjutkan menginput data orang tua ke tabel ayah dan data tabel ibu, masing-masing terhubung ke data anak melalui NSN. Sekarang masuk ke menginputkan data ke tabel laporan. Data atau laporan atau raport saya inputkan berikutnya berisi hasil akhir penilaian per anak semesternya.
Sekarang masuk ke slide. Sekarang kita masuk ke input data ke tabel observasi. Terakhir saya input data observasi harian anak ke tabel observasi. Sekarang masuk ke melihat data antar tabel. Di sini saya tunjukkan query untuk menampilkan data gabungan antar tabel, misalnya menggunakan join untuk menggabungkan data anak dengan data ayah ibu atau guru, penilaian dan laporan sekaligus sesuai relasi untuk dirancang. Nah, di sini kita gunakan select from laporan lengkap untuk melihat relasi tabel yang sudah digabungkan yang awalnya menggunakan join. Sekarang menampilkan data di tiap tabel. Data yang ditampilkannya itu ada data di tabel yang ditampilkannya itu ada tabel guru, tabel anak, tabel ayah, tabel ibu, tabel laporan, tabel observasi, dan tabel penilaian. Untuk menampilkannya itu saya menggunakan select from, ya, lalu sebutkan nama tabelnya dengan lalu go. Ini ada tabel guru, ini tabel guru dan tabel anak. Di terakhir saya tampilkan isi masing-masing tabel satu persatu menggunakan select from nama tabel untuk membuktikan bahwa seluruh data sudah tersimpan dengan benar struktur yang dirancang. Nah, di sini ada dokumentasi hasil saya melakukan observasi. Di sini aktor yang terlibat yaitu ada guru, orang tua, anak, dan saya sendiri beserta rekan saya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.